Direktur Utama PT Transportasi Jakarta M. Kunchoro Wibowo mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal jabatan tersebut baru diembannya pada Januari 2023. Sayangnya, Wibowo tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait alasannya mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelum menjabat sebagai Dirut Transjakarta, Kunchoro Wibowo sempat menjabat sebagai Direktur Utama Bandara Reksa Logistik pada tahun 2019. Saat itu dirinya berhasil mendapatkan pengakuan dengan menerima 2 penghargaan dalam ajang Anugerah BUMN 2019. Sebelumnya lagi, Kunchoro Wibowo juga pernah bekerja sebagai staf ahli IT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Buntut pengunduran diri Direktur Utama PT Transportasi Jakarta M. Kunchoro membuat Komisi B DPRD DKI Jakarta bergerak cepat dengan memanggil Badan Pembina BUMD Provinsi DKI Jakarta. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, paling tidak Komisi B bakal memanggil BPBUMD untuk mempertanyakan kenapa alasannya. Karena banyak masyarakat dan juga DPRD tidak tahu alasan konkretnya. Dikatakan karena tidak mampu menangani masalah yang ada. Dari situ harus diungkap masalahnya, sehingga akan menjadi tolak ukur nanti ada seleksi calon penggantinya. Ismail menilai Kunchoro bersikap profesional jika alasan pengunduran dirinya itu adalah ketidakmampuan mengurus permasalahan di Transjakarta. Ia menyebut belum ada pemberitahuan resmi terkait pengunduran Kunchoro ke Komisi B DPRD DKI Jakarta. Memang alasannya objektif seperti itu, tidak sanggup menyelesaikan masalah. Itu tidak apa-apa. Hal itu menunjukkan bahwa dirinya profesional, tidak asal menjabat, tapi memang menyesuaikan dengan permasalahan yang ada. Ketika tidak mampu, dia fair menyatakan, sehingga memberi ruang kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menunjuk penggantinya yang lebih bisa menguasai permasalahan di sana. Lebih lanjut, ia mengatakan pengunduran Kunchoro menjadi catatan bagi Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, seleksi pemilihan dirut harus melibatkan pertimbangan komisi terkait. Kalau proses seleksi memang tidak terbuka ke Komisi B, selama ini semua mengetahui setelah terpilih. Sebenarnya juga menjadi salah satu catatan buat pihak Pemprov agar ketika seleksi melibatkan komisi terkait sehingga nanti bisa memberikan masukan atau pandangan terhadap calon. Sementara itu, pihak Transjakarta membenarkan kabar pengunduran diri M. Kunchoro dari posisi Direktur Utama. Ketua Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta mengatakan Kunchoro sudah tidak berkantor sejak hari ini. Meski begitu, Transjakarta enggan membeberkan alasan pengunduran diri Kunchoro dari posisi Direktur Utama Transjakarta. Transjakarta menyerahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Scania udah masuk, MAN udah masuk, Mercy masuk dong main ke Transjakarta supaya bersaing kan. Kalau cuma 2 merek kan kurang. Kalau ada 3 merek, ada Hino, ada 4 merek yang kelas dunia lebih bagus kan. Nah jadi bikinin. Manajemen PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta memberikan penjelasan bahwa bus mereka yang tidak beroperasi bukan karena dibiarkan mangkrak atau tidak dirawat. Seluruh armada Transjakarta telah beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah diatur. Pengaturan jadwal sendiri dilakukan lama sejak angka infeksi virus akibat pandemi COVID-19 sedang tinggi, yang akhirnya banyak rute bus Transjakarta dikurangi untuk menghambat penularan di tahun 2020 sampai 2022. Sampai saat ini, sebagian besar rute sudah mulai dibuka, akan tetapi masih ada yang masih ditutup, sehingga berdampak kepada adanya beberapa bus yang tidak beroperasi secara penuh. Dengan segala keterbatasan dan kendala operasional, Transjakarta mengatur agar armada miliknya tetap berjalan secara bergantian, sehingga sekitar 70% beroperasi dan sisanya dioperasikan bergantian termasuk untuk perawatan. Hingga Desember 2022, Transjakarta beroperasi di 216 rute dengan reaktivitas sebanyak 39 rute dan pembukaan rute baru mencapai 16. Transjakarta mengoptimalkan operasi armada bus yang sesuai kebutuhan rute dan penumpang. Tentu antriannya adalah bahwa kenapa ada antrian di luar halte. Karena di dalam halte kami lakukan pembatasan. Di dalam halte yang dibatasi masuk adalah sesuai dengan kapasitas bus yang nantinya akan datang. Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta diminta melakukan investigasi mendalam terhadap PT Transjakarta. Hal ini buntut maraknya bus Transjakarta berjenis low entry yang tidak dioperasikan di Pul Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliana Sari mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan investigasi terhadap manajemen Transjakarta dan Dinas
Dinas Perhubungan DKI untuk mengetahui alasan mangkraknya bus tersebut. Dari informasi yang beredar, bus-bus tersebut bermerek Scania dan Mercedes-Benz yang dibeli tahun 2018, jadi masih relatif baru. Itu adalah aset negara yang dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Aneng mengatakan, jika dibiarkan menganggur, dikhawatirkan bus tersebut bisa rusak dan buntutnya bisa menimbulkan kerugian negara. Ia menyebut situasi tersebut juga bisa menyebabkan pelayanan masyarakat terganggu. Apalagi saat ini, kemacetan dan kepadatan lalu lintas sudah kembali seperti sebelumnya. Masyarakat juga dirugikan karena harus lama menunggu dan berdesak-desakan saat jam sibuk akibat jumlah bus Transjakarta masih kurang, dan Dinas Perhubungan perlu menjelaskan hal ini. Sementara itu, pengamat transportasi Asas Tigor Nainggolan menduga bus-bus Transjakarta yang mangkrak di Pul Transjakarta Pinang Ranti terjadi sejak era Gubernur Anies Baswedan. Kasus ini menjadi momentum Heru Budi Hartono membenahi Transjakarta. Beredar foto puluhan setidaknya 60 unit bus mangkrak di Pul Transjakarta Pinang Ranti. Bus-bus tersebut berjenis low entry dengan merek Mercedes-Benz dan Scania. Ia mengatakan, melihat kondisi bus yang rusak di beberapa bagian, diperkirakan bus-bus tersebut sudah mangkrak berbulan-bulan. Artinya, bus-bus tersebut terbengkalai sejak zaman Gubernur Anies Baswedan. Melihat penuturan Asas Nainggolan, netizen lalu mengungkit Transjakarta pada era Basuki Cahayapurnama yang menjadi bangkai. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyoroti sikap Pemprov DKI Jakarta yang berencana memangkas subsidi tiket atau Public Service Obligation Transjakarta sebesar 700 miliar dari usulan awal 4,2 triliun menjadi 3,5 triliun untuk subsidi tiket Transjakarta. Pertama, Pemprov DKI Jakarta mengingkari tujuan pembangunan kota berkelanjutan yang memprioritaskan transportasi umum. Konsep ruang kota berbasis transit yang menjadikan transportasi umum sebagai tulang punggung telah termuat dalam rancangan RT RW Jakarta 2040 dan penjabarannya RDTR Jakarta 2022 sampai 2026. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemprov DKI Jakarta perlu memprioritaskan anggaran untuk mempermudah mobilitas warga tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, seperti aksesibilitas, transportasi umum hingga infrastruktur pendukung seperti pedestrian dan jalur sepeda. Jadi, fungsi badan usaha milik negara itu bukan mengejar keuntungan. Bukan, karena kalau dia mengejar keuntungan, dia menjadi private entity saja. Dia adalah state entity. Dia mengerjakan hal-hal yang justru tidak menguntungkan. Karena itulah dikerjakan oleh negara, karena sebagian dari peningkatan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan dilakukan menggunakan mekanisme korporasi tapi not for profit. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengaku tidak tahu soal wacana kenaikan tarif Transjakarta. Ia malah balik bertanya dari mana wacana itu berasal. Saya nggak tahu siapa sih yang wacanain itu, ujar Heru Budi Hartono. Pernyataan itu disampaikan Heru kala menjawab pertanyaan wartawan soal wacana merencanakan kenaikan tarif Transjakarta. Lebih lanjut, Heru mengaku telah bertanya kepada pihak Dinas Perhubungan Jakarta terkait hal itu. Nggak ada, beberapa hari yang lalu saya tanya sama Disub, nggak ada. Sebelumnya diberitakan, Heru menyampaikan Transjakarta dapat mencari pendapatan dari sumber lain, tidak harus dengan menaikkan tarif. Selain pelayanan untuk umum, tentunya Transjakarta bisa dari sumber-sumber lainnya dengan meningkatkan pendapatan. Tidak harus dari tarif Transjakarta dinaikkan. PT Transjakarta sebelumnya telah melakukan survei soal kenaikan tarif Transjakarta dan Mikotrans. Adapun Heru tidak mempermasalahkan survei kenaikan tarif yang dibuat di media sosial. Ia menyebut masih banyak tahapan yang harus dilalui setelah survei. Melalui akun media sosialnya, Transjakarta sebelumnya mengajak pengguna mengisi survei hingga 13 April. Transjakarta menyatakan kenaikan tarif merupakan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta. Ada usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk.
Selain itu, beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo membenarkan terkait adanya usulan kenaikan tarif dari DTKJ. Hal itu karena tidak ada perubahan tarif sejak 2007. Melihat dari untuk tarif exciting dari 3.500 sejak 2007 tidak naik, sementara di sisi lain tarif moda angkutan seperti KRL naik. Hal itu tentu saja berbeda dengan prinsip Anies Baswedan. Anies Baswedan menargetkan masyarakat bisa menekan biaya transportasi yang mereka keluarkan selama ini setelah sistem Jaklingko bisa memperluas cakupan pelayanannya. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Anies menyampaikan data tentang besaran pengeluaran setiap keluarga untuk biaya transportasi setiap bulannya. Sebagian besar orang di Jakarta menghabiskan 30% dari pendapatan yang ia peroleh selama sebulan untuk biaya transportasi. Anies menjelaskan moda transportasi terintegrasi Jaklingko telah dimulai sejak tahun 2018 dengan 109 rute dan 2.300 armada. Saat ini sudah berkembang dengan 248 rute dan 4.123 armada yang terintegrasi dalam satu layanan di bawah Transjakarta. Transportasi sistem di Jakarta, kenapa kok tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan, Pak? Itu Transjakarta tidak pakai Dinas Perhubungan, pakainya PT Transjakarta, 100% milik kita. PT itu. Kenapa? PT-nya pasti tekor, Bapak Ibu. Tekor. Kenapa tekor? Karena tidak mungkin revenue dari penumpang itu menutup biaya kosnya, nggak mungkin. Di situ peran negara ada. Tapi kenapa pakai mekanisme korporasi? Supaya memiliki ruang untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang cepat tanpa terikat dengan peraturan regulasi birokrasi mengganti eselon, repotnya nggak kira-kira. Lewat sistem Jaklingko, penumpang kendaraan umum di Jakarta pun meningkat. Kini tercatat jumlah penumpang naik dari rata-rata 350.000 orang per hari pada tahun 2018 menjadi 1 juta penumpang per hari pada tahun 2020. Integrasi transportasi umum ini disebut sudah mencakup 83% wilayah Jakarta. Sebelumnya, jangkauan transportasi umum hanya sekitar 20%. Dengan Jaklingko, Anies Baswedan menargetkan layanan transportasi umum dapat menjangkau 95% wilayah Jakarta. Ia berharap setiap 500 meter ada halte untuk mengakses untuk kendaraan umum. Angka subsidi meningkat menjadi 150% tahun 2019. Anies berharap dengan adanya kendaraan umum yang dibangun merata, biaya transportasi yang ditanggung setiap warga bisa ditekan hingga di bawah 10%. Bahkan dalam beberapa kasus bisa sampai 8%. Dengan biaya transportasi yang semakin kecil hingga hanya 8% dari biaya hidup, maka akan ada lebih banyak uang yang ditabung dari pendapatan. Keluarga dengan 3 anak kalau masih kecil tidak terasa biaya transportnya, tapi begitu SMP SMA masing-masing harus diantar ke sekolah, baru terasa biaya transportasi menyerap begitu banyak. Karena itu tugas pemerintah adalah mengambil family spending sehingga uang selama ini yang mereka habiskan untuk ongkos transportasi bisa untuk kebutuhan keluarga lainnya. Persoalan pemerataan akses transportasi ini jangan dilihat semata-mata subsidi yang meningkat, tapi harus dilihat dampaknya. Tabungan masyarakat yang meningkat, tabungan warga meningkat, mereka punya spending power lebih tinggi untuk berbagi bermacam urusan. Kalau negara tidak menyiapkan kendaraan umum, maka spending atau pengeluaran warga masyarakat akan habis untuk transportasi. Pakainya PT Transjakarta, 100% milik kita. PT itu. Kenapa? PT-nya pasti tekor, Bapak Ibu. Tekor. Kenapa tekor? Karena tidak mungkin revenue dari penumpang itu menutup biaya kosnya, nggak mungkin. Di situ peran negara ada. Tapi kenapa pakai mekanisme korporasi? Supaya memiliki ruang untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang cepat tanpa terikat dengan peraturan regulasi birokrasi mengganti eselon, repotnya nggak kira-kira. Mau memperlakukan promosi sulit yang kira, rekrutmen sulit. Begitu pakai korporasi bisa cepet.
Jadi korporasi itu dibutuhkan untuk kelenturannya, tapi bukan untuk profitnya. Lah kalau itu nggak usah state owned, itu private entity saja. Jadi dalam bayangan kami ketika bicara tentang ekonomi kerakyatan, ini satu. Saya tadi tidak bahas soal ini karena kita mempunyai koperasi, Bapak Ibu. Oke? Tapi sesungguhnya pasar khusus ini ada private, ada koperasi, ada state owned, milik negara. Dan milik negara itu bukan mengejar untung. Inilah contohnya, kami di DKI Jakarta memberikan PSO, Public Service Obligation, itu sampai 3 triliun lebih kepada PT Transjakarta. Untuk apa? Mengangkut warga Jakarta selama 1 tahun. Dia menutup selisih antara revenue dengan cost. Nah, ini kalau negara tidak masuk, ya semua orang pakai kendaraan pribadi. Alhamdulillah di Jakarta, dengan kita melakukan transformasi itu, dari 350.000 penumpang per hari, sekarang menjadi 1 juta penumpang per hari kendaraan umum. Naik 3 kali lipat.